Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya sedang mengantarkan Anda untuk sedikit gagap-gagap kenal gambaran tentang beberapa kelompok Yahudi yang seling bertentangan dengan Yesus waktu karyanya. Ada kelompok Saduki, ingat? Kemudian kelompok Farisi, ingat saya sudah mengupload itu. Dan satu lagi yang tidak kalah sengit kalau berdebat dengan Yesus, yaitu ahli Taurat. Siapa ahli Taurat itu dalam tradisi Yahudi zaman Yesus? Mereka itu adalah orang-orang yang turun-temurun memang menjadi penyalin kitab Taurat. Ingat, tidak ada cetakan tentu saja. Tidak ada fotokopi tentu saja pada zaman itu, tapi menyalin dan menyalin dan menyalin. Tetapi satu hal, mereka sangat teliti dari spasi dan hurufnya dihitung. Tetapi hal lain adalah mereka sering menambah-nambahkan tradisi yang menurut mereka baik, kemudian ditambahkan di sana sehingga kemudian seringkali menjadi begitu lebih banyak peraturan tradisi daripada salinan kitab itu sendiri. Nah, itu yang seringkali kemudian dikecam Yesus, yang kemudian menjerat orang-orang biasa untuk dituntut melakukannya, dan itu suatu beban yang berat. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang terhormat karena diharapkan dan dianggap menjaga tulisan turun-temurun. Kecuali bahwa kemudian menambahkan komentar dan memasukkan tradisi-tradisi di dalamnya. Tetapi sebenarnya para ahli kitab atau para ahli Taurat atau ahli kitab itu adalah seorang penulis yang dalam dokumen-dokumen lain juga diminta keahliannya untuk menyalinnya, bukan hanya kitab suci maksudnya. Pada zaman Yesus, mereka sering dikaitkan dengan orang Farisi, maka selalu disebut orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Sangat mudah di logika. Orang Farisi adalah orang yang bertekun mempelajari Taurat. Dan ahli Taurat adalah seorang pengajar yang memberikan pelajaran dan bahkan menyalin Taurat itu sendiri turun-temurun dan mengajarkan kepada orang-orang Farisi. Tentu saja tidak dengan demikian orang Farisi pasti ahli Taurat, tidak, berbeda. Tetapi dalam banyak hal mereka bekerja sama. Kenapa Yesus mengecam mereka? Ya itu tadi, mereka pinter Taurat, tahu tentang hukum Taurat, tetapi menambahkan komentar-komentar dan memasukkan tradisi-tradisi yang kemudian menjerat setiap orang untuk mengikuti tradisi atau hukum-hukum itu, sementara mereka sendiri karena tahu justru tidak melakukannya. Mengapa mereka menyimpang begitu jauh? Ini karena kurang lebih bangsa Yahudi itu kan mengalami pergulakan terus-menerus, merasa dirinya tertindas, teraniaya berabad-abad, sampai akhirnya mereka bisa bangkit atas pertolongan Allah. Dan mereka semakin meyakini sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa terpilih. Nah, apa yang muncul dari pengalaman yang kemudian direfleksikan agak bias itu adalah bahwa mereka merasa menjadi orang yang paling utama, paling benar, paling saleh. Padahal pada kenyataannya status di masyarakat itu yang mereka sombongkan, yang mereka pertahankan, bahwa dalam perjalanan panjang mereka selalu setia pada hukum Taurat dan hanya berhenti sampai di situ, dan itu diulang-ulang sebagai kebanggaan tanpa praktek dan bahkan membebankan itu pada orang lain. Jadi entah ahli Taurat atau orang Farisi, Tuhan Yesus menyebutnya munafik. Nah,
Terakhir, apa yang kita ambil sebagai pelajaran hidup kita? Tuhan tidak menghendaki kita berhenti pada kesalehan ritual, pada ketaatan hukum agama, tetapi sungguh hidup yang baik. Jadi Taurat, kitab suci, firman yang dipraktekkan dalam hidup bersama dengan orang lain. Dan itulah kesaksian tentang Allah. Itulah kesaksian tentang kebenaran dan kebaikan. Praktek hidup yang baik dalam konteks kebersamaan. Oke, mudah-mudahan sekarang kita semakin tahu gambaran tentang, gambaran loh bukan definisi loh ya. Orang Saduki, orang Farisi, dan ahli Taurat. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.